Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pemerhati channel Pesantren Islam Al Barokah. Alhamdulillah, pada sore hari yang baik ini kita selayaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita limpahan karunia, rahmat dan nikmat, sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat terbesar darinya, nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin wal muslimat, pemerhati channel Pesantren Islam Al Barokah rahimani wa rahimakumullah. Kurang lebih setengah bulan kita meninggalkan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan Ramadan, yang mana menjadi tradisi dan kebiasaan di negeri kita. Setelah berakhir bulan Ramadan, dimulai dengan tanggal 1 Syawal, hari raya Idul Fitri. Sebelumnya kaum muslimin wal muslimat tidak asing dengan tradisi mudik, tradisi mengunjungi keluarga di kampung halaman setelah beberapa saat, beberapa bulan, beberapa tahun berada di perantauan. Tentunya hal ini merupakan sesuatu yang lumrah ma'asyiral muslimin wal muslimat. Dikarenakan seseorang akan senantiasa berkeinginan untuk kembali ke kampung halaman, kampung di mana dia lahir, di mana dia tumbuh saat kecil. Sebagaimana pepatah Arab, kam min manzilin ya'lafuhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Betapa banyak tempat persinggahan, rumah yang ditinggali oleh seorang pemuda, tapi dan dalam hal ini juga masuk ke dalamnya pemudi umum wa haninuhu abadan li awwali manzili. Tapi kecintaannya pasti masih terikat dengan kampung halaman pertamanya. Kaum muslimin wal muslimat, pemerhati channel Pesantren Islam Al Barokah rahimani wa rahimakumullah. Hal yang lumrah tersebut menjadi kemudian tradisi yang baik, dikarenakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam senantiasa menasehati kita, senantiasa memberikan kita wejangan untuk menyambung tali silaturahim, sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam terkait dengan orang-orang yang tidak mau menjalin tali silaturahim, maka tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata qati', tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Namun perlu kita ketahui bersama, sesungguhnya mudik di dunia itu juga bisa kita jadikan sebagai nasihat bagi pribadi kita masing-masing, bahwasannya ada mudik yang lebih besar dibandingkan mudik di dunia ini, yaitu mudik ke kampung halaman yang abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan nenek moyang kita Nabi Adam alaihi salam dan istrinya Hawa alaihi salam dahulu ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali ditempatkan di surganya. Kemudian karena satu kesalahan Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi ini. Maka kampung halaman yang abadi bagi beliau dan juga bagi kita sebagai anak cucu beliau adalah kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ketika kaum muslimin yang mungkin sekarang sudah kembali ke tempatnya masing-masing, pulang dari
keadaan mudik mereka, sebelum mereka mudik, pastinya mereka akan menyiapkan perbekalan-perbekalan. Mereka akan menempuh petunjuk yang benar agar sampai ke kampung halamannya dan tidak tersesat. Orang yang tinggal misalkan di kota Serang ini dan kampung halamannya di Surabaya, mustahil dia menempuh jalan ke Surabaya dengan arah ke Pulau Sumatera. Pun juga sebaliknya, ketika seseorang hendak mudik ke Pulau Sumatera, mustahil dia menempuh jalan ke arah Jawa Timur. Kenapa? Karena itu semua tidak akan bisa menyampaikannya kepada kampung halamannya, justru malah menyesatkannya. Pun demikian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang hendak kembali ke kampung halamannya yang abadi di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala, maka wajib baginya untuk menempuh petunjuk yang benar. Karena ketika keliru dalam menempuh petunjuk, dalam meniti jalan, maka yang ada bukan sampai ke kampung halaman, namun ke tempat yang lain. Sedangkan di akhirat tidak ada tempat selain surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali neraka. Maka haruslah kita berupaya untuk mencari petunjuk tersebut agar mudik kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan ke selainnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat, pemerhati channel Pesantren Islam Al Barokah rahimani wa rahimakumullah. Simaklah firman Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan kepada kita peristiwa diturunkannya Nabi Adam alaihi salam dan istri beliau Hawa alaihi salam. Qul nahbitu minha jami'a. Kami katakan kepada keduanya untuk turun keluar dari surga. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka apabila datang kepada mereka petunjuk dariku, faman tabi'a hudai, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka tidak ada ketakutan baginya dan tidak akan bersedih dia pula. Maka ketika seseorang hendak kembali ke kampung halamannya di surga Allah Subhanahu wa taala, ikutilah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapatkan 3 petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam Al-Qur'an. Petunjuk yang pertama, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab ini yang tidak ada petunjuk, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka petunjuk yang pertama yang harus kita berada di atasnya agar sampai ke kampung halaman kita di surga Allah Subhanahu wa taala kelak adalah petunjuk Al-Qur'an. Cukup? Ternyata tidak, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Ada petunjuk yang kedua, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau wahai Muhammad adalah sosok yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka petunjuk yang kedua adalah petunjuk sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam al-hadits. Cukupkah 2 petunjuk ini? Ternyata tidak, ma'asyiral muslimin. Karena Al-Qur'an dan As-Sunnah mesti difahami sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tidak masing-masing dari kita memahami dengan pikiran kita sendiri. Karena masyarakat, karena manusia banyak ya kepalanya, banyak pikirannya, banyak idenya. Maka memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan petunjuk yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Sekiranya mereka beriman kepada Allah sebagaimana keimanan kalian wahai para sahabat, maka sungguh mereka mendapatkan petunjuk. Maka 3 petunjuk tersebut adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan sesuai pemahaman para sahabat. Terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan ketetapan kembali ke kampung halaman kita yang abadi di surganya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah